Pak Christopher Billy. Iya. Bisa diceritakan sedikit perjalanan menulis buku, menggagas sampai mendirikan komunitas? Mungkin bisa sedikit diceritakan. Ya, ini perjalanan panjang Kak Maya. Awalnya itu tahun 2015 itu saya belum mengenal puisi. Iya. Tetapi saya sempat diberi amanah oleh guru besar kami, Bapak almarhum Umbulan Duparanggi ya, sastrawan Indonesia yang berdarah Sumba. Iya. Ya mungkin tidak asing lagi di publik di Sumba ya. Beliau sempat mengatakan begini, tolong titipkan pesan sama si Chris gitu. Kirimkanlah karya anak-anakku kepadaku, bentuklah satu komunitas kecil sastra dan puisikanlah Sumba. Jangan mencariku, aku akan mendatangi kalian untuk satu kerinduan yang tak bertepi. Saya kaget, ini orang puisi Kutanan diajak berpuisi. Ini saya bilang buku ini kakek ya. Buku ya. Buku Umbulan Duparanggi. Ini salah orang, puisi Kutanan diajak berpuisi, pegang senjata tapi disuruh berpuisi kan begitu. Ternyata setelah saya pikir-pikir, kalau saya disuruh tugas ke patroli di hutan, saya kasih tinggal senjata. Biar sudah. Saya lebih memilih kata-kata puisi supaya peduli hutan itu kita tidak lagi pakai senjata. Terus perkembangan itu berjalan berdarah-darah. Tadi yang saya bercerita, kita kadang-kadang ketawa, adik-adik saya putus asa, kok kita saja tulis puisi yang like sampai 5. Iya. Kendor sempat drop, naik lagi. Ini baru 2-3 tahun terakhir ini baru kami merasa bahwa adik-adik sudah rame-rame nih. Kami buat puisi. Ya, buat puisi. Kami buat komunitas. Sampai komunitas kami itu, kami sengaja logonya Seni Sastra Budaya Sumba SSBS itu logo kepala kuda putih, karena memang suatu penghormatan kepada Umbulan Duparanggi, julukan kuda putih. Iya. Jadi tapi waktu itu yang punya peran besar ini menarik ini, yang punya peran besar sehingga sastra Sumba naik ke permukaan sampai si ASEAN yang saya ceritakan dengan penghargaan kami itu. Ada satu tokoh yang peduli dengan kita. Jadi Umbulan Duparanggi itu hanya menyampaikan pesan, kami hanya terbakar aja. Wah, Umbulan Duparanggi orang kita begitu kan, puisinya Sabana, kuda putih kan, banyak begitu bangga. Tidak hanya puisi Taufik Ismail begitu. Iya. Tapi tidak cukup kita hanya baca kalau tidak ada yang dongkrak ini. Butuh yang dongkrak. Nah, yang dongkrak ini ada satu tokoh yang saya selalu bilang sama adik-adik saya bahwa beliau punya peran penting tentang sastra Sumba ke depannya nanti. Kalau bercerita tentang sastra itu adalah tokoh saya, mentor saya itu Aziz Nur. Ya. Nanti bisa teman-teman atau pendengar juga mungkin bisa cari di search Google atau searching Google atau YouTube itu Aziz Nur, penyair multimedia. Nah, bukunya ini beliau. Itu berjudul apa? Kuda. Judul bukunya Kuda. Iya. Itu banyak puisi di sini. Yang pasti ada puisinya berjudul Kuda di situ. Saya pertama kali itu tertarik sama beliau. Jadi beliau tuh kalau baca puisi, Kak Maya. Iya. Kalau kita itu kan biasa, kalau mungkin Kakak Maya juga sempat lihat ya. Kalau baca puisi ya sudah, ada mic, ada kertas, sudah di panggung. Beliau tidak, konser. Panggungnya besar, videonya 4x6 besar, bahkan sampai 8 kali berapa begitu. Ada proyektor. Jadi baca puisi, ada teater, tari, musikal, videonya sekaligus yang mengiring puisi. Jadi puisi Kuda, waktu itu saya tertarik dengan beliau tuh, kuda gitu, udah kuda. Jadi membakar semangat generasi bahwa puisi sudah mengalami satu revolusi yang lebih baik lagi untuk bisa sampai ke pesannya kepada generasi sekarang ini yang udah mulai generasi modern. Gejolak untuk membuat puisi. Ya begitu kira-kira gambarannya. Ya, ini apa pentingnya memperkenalkan sastra Sumba kepada khalayak yang luas seperti untuk saat ini seperti di perguruan tinggi? Penting sekali kira ya. Saya pernah ke Jakarta. Kalau mereka berbicara tentang sastra, dari mana? Ini Bang Billy, saya biasa dipanggil Billy kalau di Jakarta atau di daerah Jawa yang lain. Dari Sumbawa. Iya, kebanyakan seperti itu ya. Saya kaget. Loh, kok di sini Umbulan Duparanggi? Wah, kita satu ternyata kita kurang menceritakan. Iya. Kita kurang menceritakan sastra kita, budaya kita di luar. Makanya itulah alasan kami kenapa kami tidak hanya bermain di dalam Sumba saja. Kita harus berani, sekali-sekali kita orang anak-anak generasi sastra ini harus berani bermain di Jakarta. Karena kita tahu Jakarta itu jendelanya dunia di situ. Kita harus di situ, dan terbukti. Bahkan kalau saya rasa adik-adik saya sama adik-adik saya itu lebih dikenal di luar daripada di Sumba. Di Sumba. Itu yang saya alami. Tapi tidak apa-apa, kita dulu
Karena kita karakter orang Sumba dikenal dulu di sana, baru dikenal di negeri sendiri. Ya, itu dampaknya begitu. Jadi Sumba makin dikenal di sana. Tidak hanya dicerita tentang budaya-budaya biasa yang dari tetapi dunia pendidikan juga, sastra. Sekarang buktinya legendari sastra kita itu Umbulan Duparangi cukup disegani di Jakarta. Cukup disegani dan dikenal juga. Sangat dikenal. Apalagi di Jogja. Di Jogja, Presidennya Malioboro. Ya, betul. Sampai sekarang semua adik-adik pada tanya, Umbulan Duparangi itu siapa? Iya. Wah, saya bilang kalian belum tahu Umbulan Duparangi ini sastrawan hebatnya kita di Sumba. Sampai jadi presiden ya, orang Sumba jadi presiden di Malioboro. Presidennya Malioboro. Siapa presiden Malioboro? Itu Umbulan Duparangi. Iya. Sastrawan hebat Umbulan. Iya. Itu luar biasanya. Ya baik, jadi untuk seorang Christopher Billy ini apa harapan ke depan untuk meningkatkan kerjasama antara sastrawan Sumba dengan perguruan tinggi di Indonesia? Harapannya ya kami bisa diajak untuk berbagi tentang sastra budaya kita di luar ke sana ya. Jadi tapi itu kita baru bermimpi, mereka sudah lakukan. Ya terbukti 2-3 tahun terakhir ini salah satu kampus Universitas Indonesia ini, kalau saya boleh bilang itu mbahnya kampus Indonesia ya. Ya. Woi, ini Universitas Indonesia. Kita diundang jadi narasumber. Kami itu bukan apanya. Mereka mau mengangkat potensi-potensi generasi sastra yang ada di daerah, dibawa ke Jakarta. Dari situ kita bercerita tentang daerah kita. Iya. Mereka sudah lakukan itu. Dan saya salut. Itu tadi yang saya bilang bahwa kita lebih dihargai di luar daripada di negeri sendiri. Nah, itu yang mereka lakukan. Harusnya kita yang lebih keluar di sini sebenarnya, tapi ya sudah, itulah proses. Mereka sudah lakukan. Kita baru bermimpi dulu, tapi mereka sudah tanggap. Ini tahun ini mereka turun lagi untuk pengabdian di sini. Terus nanti kita festival lagi di Jakarta. Baik. Sampai saat ini apa upaya yang dilakukan pemerintah ya? Pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan sastra dan budaya di Sumba. Ya, saya lihat pemerintah daerah sudah bagus menjalankan program pendidikan ya dari pusat. Seperti kemarin itu ada lomba-lomba cipta puisi tingkat SMA, SMK dan sederajatnya ya. Itu mungkin tuntutan kurikulum. Ya kalau bisa. Ya memang kita sudah bercerita dengan para senior, para sepuh yang di Jakarta. Sastra budaya ini kalau bisa lebih diperkuat di kurikulum. Ya. Dan itu sudah jalan, kakak. Sudah jalan. Buktinya gini. Sekarang pelajaran Merapu sudah bisa diterima jadi guru Merapu di sekolah-sekolah. Oh, sekarang sudah ya? Sudah. Iya. Saya belum tahu Sumba, tapi kemarin saya dengar berita sudah di rekruter. Ya baik, itu kira-kira pembelajarannya nanti akan seperti apa? Itu dia akan bercerita tentang budaya Sumba dari lini kebudayaan kita Sumba, menceritakan nilai-nilai kita, norma-norma kita. Itu yang penting sekali. Itu saya setuju. Karena kita kekurangan nilai norma budaya kita, makanya kita sudah tidak lagi menghargai orang tua, kakak, senior. Terutama pada hutan dan alam, kita potong semau-mau kita aja hutan. Padahal orang dulu nih hormat dengan alam. Lewat di pohon kayu, aduh pamali jangan. Apalagi kalau ada pohon di mata air, jangan coba-coba itu pamali besar. Kita sekarang udah tidak peduli lagi. Nah, dengan masuknya pelajaran-pelajaran itu, saya rasa pemerintah sudah mulai membuka diri dengan seni, dengan kebudayaan. Ya baik. Ya itu dari pemerintah ya. Dari pemerintah. Sekarang bagaimana peran media sosial dalam mempromosikan sastra dan budaya di Sumba? Ya kalau bisa pemerintah atau lembaga apapun kita harus punya peralatan yang cukup memadai lah supaya kita begini. Mentor asisten saya pernah datang di rumah, penyiar multimedia datang di rumah waktu itu peluncuran buku kopi saya. Beliau mengatakan gini, Chris, zaman saya dulu ke Jakarta dulu. Ya. Tapi sekarang kalian ini tidak perlu ke Jakarta, cukup punya multimedia. Peralatan. Nah, dengan multimedia ini kita sampaikan ke seluruh Indonesia bahkan dunia. Mungkin juga ini ya bagian kecil ya, ini yang kita podcast hari ini ya dinonton banyak orang. Jadi ya kita harus mempunyai alat yang lebih memadai lagi. Ya. Itu. Kalau masalah kualitas kita sebagai penyiar atau sebagai yang pelaku penggiat sastra itu kemudian, yang penting media dulu. Betul. Ya. Terus yang kedua, Kak Mayam,
Saya selalu bilang di dinas pendidikan, saya selalu menyampaikan pesan kami dari komunitas mau mengajak begini. Kalau kita mengajak adik-adik siswa di bangku pendidikan untuk literasi budaya membaca dan menulis, kalau bisa begini. Dulu saya pernah usul gini, gerakan 1000 guru menulis. Iya. Kasih penghargaan, malam anugerah di sini. Saya bisa datangkan teman-teman penyair dari Jawa, dari Jakarta, untuk meramaikan, tapi kita fokus. Bagaimana kita mengajari siswa menulis, membaca dan menulis kalau kita sendiri yang mengajar minim menulis dan membaca. Menulis ya. Ini ya masukan bukan kritis. ya kalau bisa seperti itu, karena itu satu ajang ketika kita 1000 gerakan 1000 guru menulis, kita terbitkan buku, bila perlu berlebar muri, saya mampu sampai ke sana. Yang penting dibuka peluang. Terus malam anugerahnya di sini. Kita media sosialnya kita bermain dengan multimedia, biar seluruh Indonesia nonton bahwa Sumba juga sudah mulai dengan gerakan-gerakan menulis. Iya. Itu mimpi, tetapi 2-3 tahun lalu, tapi belum direspon oleh dinas pendidikan sampai saat ini. Ya, baik. Itu tadi dari yang pertama dari pemerintah, yang kedua dari media sosial ya. Iya. Lalu yang ketiga, bagaimana masyarakat Sumba dapat berkontribusi dalam pelestarian sastra dan budaya Sumba? Kalau menurut saya, selain kami bekerja, kita ramai-ramai bekerja, termasuk hari ini kita podcast, kalaupun ada live kita sudah bekerja. Ya. Bagaimana membagi virus kebaikan kepada orang lain dengan sastra. Yang kedua, fasilitas. Jujur aja, fasilitas ini cukup mendukung. Contohnya kami mau baca puisi ini di mana? Kita tidak punya tempat. Kalau di Jawa itu ada namanya gedung kesenian, gedung kebudayaan. Disitulah tempat surganya kami untuk berapresiasi. Iya. Kadang-kadang kita kalau pesta ulang tahun aja disuruh baca puisi. Pesta ulang tahun disuruh baca puisi. Dibaca puisi, bukan panggung kita. Jadi tidak baca puisi. Kadang ya sudah terpaksa mereka baca. Oh, tetap baca. Kalau bisa siapkan panggung kami, gedung, aula yang besar, undang banyak orang. Nah, gitu. Kami undang teman-teman kami datang baca puisi rame-rame tentang kami gini. Kami ada punya mimpi, Kak Maya. Iya. Kalau kami punya uang nanti ini, kami lagi menabung nih, kami punya uang. Kami akan menulis puisi tentang Panggil Aku Sumba. Iya. Se-Indonesia, kalau bisa se-ASEAN menulis tentang Sumba. Terus kami peluncuran malam anugerahnya di sini. Kami pakai dana sendiri. Luar biasa. Kami marah ini. Itu kenapa tidak dibuka donasi untuk? Kami akan buka nanti. Iya. Kami akan buka. Tapi kami lagi rancang sama mentor saya. Panggil Aku Sumba. Semua dari Malaysia, Brunei, se-ASEAN nih. Tulis tentang Sumba dalam bentuk puisinya. Peluncuran di sini. Luar biasa. Kami lagi nabung nih. Itu nanti bisa diundang juga kami di RRI untuk berpartisipasi. Ya, pasti. Kami undang banyak kalangan nanti. Terbuka umum. Orang Sumba juga harus diutamakan orang Sumba menulis. Baik. Kami ada rancang itu. Kami RRI juga banyak yang suka menulis nih. Ya. Kak Deo bisa, Pak As juga bisa. Ya. Karena kami juga kemarin sudah lakukan ini, karena Maya, kami sudah lakukan contohnya puisi. Kemarin nih contoh. Ada festival Tenun Ika dan Parade 1001 Kuda tahun 2017. Tahun 2017 ya itu. Ya. Ya, ada. Sebagai wujud dukungan kami komunitas seni sastra budaya Sumba, waktu itu kami gelar lomba cipta puisi tentang bertema kuda se-Indonesia. Iya, pernah dengar waktu itu. Ya, kami terbitkan bukunya. Itu mandiri. Dari segi biaya. Biaya swadana. Iya. Swadana. Luar biasa. Ya. Kami baca puisi, kami dengar katanya Jokowi mau datang. Saya diundang baca puisi. Kehormatan. Saya bilang saya baca puisi. Ternyata tidak datang. Karena mungkin halangan ya. Tapi kami pingin kalau presiden besok, saya yakin Prabowo akan turun nanti. Kita baca puisi. Itu. Jadi ada buku kami. Saya juga sudah habis stoknya. Iya. Ya, itu judul bukunya Gemuruh 1001 Kuda Padang Sabana. Itu ciptaan Pak Christopher sendiri? Enggak, rame-rame. Oh, rame-rame, ya. Rame, se-Indonesia tulis tentang Sumba, kuda Sumba. Itu di dalam satu buku itu? Satu buku. Jadi buku itu antologi puisi bersama. Oh ya. Yang kedua kemarin tentang kopi, memperkenalkan kopi Sumba, terutama brand kami Kopi Wano. Iya. Lomba cipta puisi penyair se-Indonesia. Tulis juga. Kami luncurkan kemarin. Di sini, di Wakoro kami luncurkan. Itu sudah 2. Nah, yang tadi saya mau bicarakan Panggil Kami Sumba, kalau bisa gerakan 1000 guru menulis berlabel muri kami mampu. Asal mau tidak membuka bahwa dari dinas pendidikan memberi surat kepada setiap kepala sekolah, setiap guru wajib ikut. Selesai itu.
kita malam anugerah di sini Bapak Bupati yang lucurkan bukunya. Iya, ini luar biasa. Ya, semoga sekali. pesan ini sampai. Betul. Ya. Ya, baik sastra sendiri ini bukan bidang yang dikuasai oleh seorang Christoffel ya. Ya. Sejak kapan nih muncul pertanyaan bahwa wah saya ini cocoknya di sastra gitu? Ya. Terinspirasi dari siapakah? Dari teman kah, senior kah, atau pacar kah dulu waktu Ya. kuliah? Bisa diceritakan sedikit? Ya, sejujurnya ini Umbulandu memang. Ya. Seperti tadi yang saya sampaikan, Bapak Umbulandu. Tidak bertemu, tetapi kata-katanya itu begitu. Tadi itu Oh, saya jadi selama ini belum pernah bertemu? belum pernah. Hanya kata-kata itu disampaikan. Saya maknai kata-kata itu. Iya. Kami di Sekolah Wano atau di sini sastra itu kami percaya dengan kekuatan kata karena kata-kata adalah doa. Dan terbukti gitu. Terbukti kata-kata itu doa. Kadang-kadang kita tidak sadar begini Kamai. Kamu nanti jadi orang baik. Oh, jadi orang baik. Iya. Kalau kita punya keyakinan jadi orang baik. Jadi kata-kata doa. Jadi kekuatan kata itulah yang membuat sampai kami sejauh ini. Terus figur beliau, kenapa kalau kami kemana-mana itu Kamaya kami selalu pakai topi, terus ada sal. Kami ikut gayanya Umbulandu. Ya. Gitu. Ya seperti itu Umbulandu. Terus terakhir Sri Salnur yang saya bilang ya, yang mendongkrak. Saya sangat mengagumi beliau juga. Beliau orang Melayu tapi masih peduli dengan orang Sumba gitu, ngangkat sastra Sumba sehingga kami sejauh ini se-nasional bahkan menerima piagam se-ASEAN berlabel Muri. Iya. Kami terima itu ya. Ya terima kasih juga buat Bang Asrisal ya. Baik, pendekatan seperti apa yang dilakukan kepada orang-orang dewasa untuk mencegah perampatan hutan? Jika anak-anak dengan sastra, lalu sasaran terhadap orang dewasa seperti apa? Apakah seperti diadakan pelatihan-pelatihan atau UMKM? Ya. Sejauh ini Kakak, kalau kita bercerita biasa-biasa, kadang kita susah. Kalau teman-teman orang dewasa ini susah. Kadang-kadang ini jujur saja, kadang-kadang lu sapa. Iya. Itu yang membuat kita terbelakang di Sumba ini. Tetapi kami tidak kalah cara atau akal. Kami banyak-banyak versi. Ya tadi saya bentuk kelompok. Ayo mari kita UMKM. Iya. Nanam kopi di hutan. Nah, dan pemerintah itu udah benar. Kemarin itu ada namanya perhutanan sosial Iya. dari Jokowi. 35 tahun masyarakat boleh kerja dalam kawasan tapi tidak menebang. Iya. Di situ apa yang ditanam? Tanaman-tanaman ekspor ekonominya. Kopi, macam-macam tanaman ekspor di bawah tegakan. Nah, cuman kelemahan kita di sini tidak berjalan ini perhutanan sosial. Perhutanan sosial belum jalan, hutan sudah hancur. Iya. Nah, kalau bisa kita nanam. Karena gini, kalau nanam tanaman produktif, sebenarnya sesungguhnya hutan ini oksigen saja. Kalau kita tanam tanaman kopi punya daun dan punya klorofil, sudah menghasilkan oksigen, selesai. Tata curah hujan itu kan dari daun juga itu mengatur. Yang penting oksigen. Ya. Kalau kita tanam kayu, ini bikin kasih capek orang polutin. Kayu pasti dicuri. Tapi kalau tanaman yang punya buah, jangan, karena buahnya kita petik. Iya. Ya, perhutanan sosial yang dikeluarkan oleh Bapak Jokowi itu dicanangkan sama Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, sudah mantap tuh sebenarnya. Tinggal jalan aja, tinggal di semua Barat eksekusi. Ini di dinas sudah kemarin hasil rapat dari Bapak Kepala PLT yang baru, Pak Edward Umbu ya. Bapak PLT kita yang baru udah bicara itu. Perbanyak pembentukan kelompok-kelompok masyarakat hutan untuk perhutanan sosial. Nanam kopi, nanam macam-macam katanya begitu. Saya salut dengan beliau. Iya. Ya. Ya baik, ini sudah di penghujung waktu ya. Waktu menunjukkan Ya. pukul 11:54 waktu Indonesia Tengah. Dan apa saja pesan penting Christoffel Billy kepada kita semua sastra melalui sastra budaya ya, Ya. lingkungan dan juga Sekolah Wano. Silakan. Dan juga satu untuk puisi penutup. Oh ya. Ya. Ya, kalau pesan ini Kakak Maya buat pendengar RRI ya, yang di mana saja berada. Kalau di UI kemarin itu hanya 3 saya sampaikan, tapi kali ini di RRI kayaknya 4 ya. Yang pertama itu dari pesan kebudayaan ya, jangan biarkan anak-anak kita tercabut dari akar budayanya. Yang kedua dari saya sendiri ke Maya, bahwa ajari anak-anakmu dengan sastra, kelak mereka akan menjadi pemimpin yang berani dan berjiwa besar. Ya. Dari Sekolah Wano yang ketiga, jagalah tanah, air dan hutanmu untuk kehidupan. Ya. Yang terakhir nih Kak Maya yang menarik. Ya.
Di sekolah Wano kita mengajarkan anak-anak untuk bermimpi setinggi-tingginya ini. Namanya sekolah kelompok belajar masyarakat ya, sekolah non formal. Ini pesan buat semua bahwa di mana saja terkait pendidikan, jangan sampai mengajari anak-anak bermimpi terlalu setinggi-tingginya. Iya. Kalau ekonomi keluarganya masih jauh dari harapan, anak-anak bisa stres. Anak banyak yang frustasi karena terlalu tinggi mimpi tetapi tidak ditunjang dengan ekonomi. Nah, makanya Kementerian Ekonomi tadi kami ciptakan KOPI itu. Jawaban dari itu. Jadi kalau masyarakat sudah punya uang, mau dokter, mau jadi pilot, dia sanggup ke sekolah. Baik. Ya. Ya, untuk closing statementnya Ya. ya, ini satu puisi penutup dari Pak Christopher Billy, silahkan. Iya. Wah, ini kebetulan puisi yang saya tulis dari tahun pertama di buku pertama ya. Ya. Tahun 2016 ini kan. 2016. Iya. Oke. Baik. Puisi saya ini tahun 2016 berjudul Bahasa Sang Alam. Ya. Saya coba ya, Kamaya ya. Baik. Oke. Bahasa Sang Alam. Ku ingin engkau tahu, sesungguhnya bahasaku adalah bahasamu. Bahasamu mungkin juga bahasa dari bahasaku. Bahasamu tertulis 1000 makna kiasan, namun aku tak pernah ragu memahami maksudmu. Saat engkau beri aku ribuan pepohonan rindang, aku tanpa ragu memberimu 1000 harapan. Hujan dari langit, air dari perut bumi. Udara yang engkau hirup, minuman yang engkau minum, makanan yang engkau makan, papan dari rumah yang engkau tempati, ramuan dari obat-obatanmu. Bukankah itu semua bahasa dari bahasaku? Ketika saatnya ku ingin engkau pahami bahasaku, namun engkau tak mengerti dan tak mau mempedulikan aku, seolah engkau lupa satu hal dariku, bahwa sesungguhnya bahasamu berasal dari bahasaku. Di saat bumiku terasa panas, kekeringan pun melandamu. Di saat air dari air bah mengguyurmu, di saat tanah dari tanah longsorku menimbunmu, seharusnya engkau mengerti bahasaku. Kalau di hari kemarin aku sempat berkata kepadamu, janganlah sesekali merusaki diri ini. Bahasamu adalah bahasaku. Bahasaku tak bersuara seperti bahasamu. Namun apalah dayaku, semua telah terjadi. Maafkanlah aku. Dan hanya itu yang dapat kukatakan padamu saat ini. Andai bahasa ini dapat bersuara seperti bahasamu, pastilah aku teriakkan sebuah bahasa untukmu. Beri aku 1000 pepohonan rindang, niscaya Sang Pencipta akan memberimu hidup dari suatu kehidupan sesuai amal baktimu. Sumba, Indonesia 2016. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Christopher Billy, ini sangat ya luar biasa ya. Dan baik pendengar, berakhir sudah kebersamaan kita di dialog siang ini. Saya Maya undur diri, selamat siang dan sampai jumpa. RRI Digital dengan tampilan baru